Oke, alhamdulillah. Silahkan Ru, perkenalkan diri dulu Ru. Udah bukannya udah kemarin? Enggak, dari ulang aja nggak apa. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fakhrul Nurul Umam. Nah, saya sekarang adalah mahasiswa semester akhir di IIUM di Gombak International Islamic University Malaysia yang dekat dengan Kuala Lumpur lah. Sekitar setengah jam dari dekat Kuala Lumpur, berarti bukan di Kuala Lumpur dong. Ya, daerah di Kuala Lumpurnya deket banget, samping Kuala Lumpur, namanya Gombak. Oke, jadi sekarang berarti ente lagi di IIUM ya? Lagi di Malaysia. Kuliah di IIUM. Bolehlah ceritain kok bisa ente sampai di IIUM tuh gimana ceritanya, Ru? Silahkan. Jadi dulu itu awalnya sebenarnya nggak mau kuliah di sini kan. Jadi dari awal nih. Ya dari awal. Mesir, Turki kemarin tuh. Ya. Ya. Dulu kan niatnya kan pengen kuliahnya ke Mesir. Habis itu opsi kedua ke Turki. Nah, ayamnya opsi ketiga. Nah, ketika pengabdian di Gontor itu, jadi alhamdulillah anak itu dikasih tanggungan pengabdian di bagian pembimbing luar negeri, yaitu ngurusin visa-visa pelajar orang-orang luar negeri, termasuk Malaysia, Singapura, terus Thailand juga nih, terus ya banyak lah, Australia, Amerika juga ada, yang Jerman. Nah, ketika disitulah mulanya. Jelasin dulu dong pengabdian itu apa. Oke. Nggak, ini kan takutnya nanti ada penonton yang belum tahu gitu pengabdian itu. Jadi ketika kita udah beres sekolah nih 4 tahun nih. Nah, nanti 6 atau 4 tahun lah ya. 4 tahun atau 6 tahun. Kalau saya sendiri 4 tahun, soalnya dari intensif kan, dari SMA. Nah, nanti setelah lulus itu, jadi kita dikasih 1 tahun untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita yang sudah kita pelajari di pondok. Nah, ini juga membantu pondok ya. Dan juga membantu pondok. Nah, itulah. Karena memang sebelumnya Ana sama Fahru ini kita kan dulu sekolahnya satu sekolah lah ya, gitu kan? Iya. Jadi kita dulu sekolah di Gontor, kemudian di Gontor itu ada sistem namanya pengabdian. Setelah lulus itu nggak langsung keluar ya kan, nggak langsung dapat ijazah, harus mengabdi dulu, yang mana pengabdian itu ya secara garis besar yang membantu pondok lah gitu, atau ya mengabdi lah seperti itu. Betul, nah itulah. Betul. Nah, kan ada bantu pondok dalam bentuk pekerjaan. Contoh saya di bagian pembimbing luar negeri, jadi ngurusin visa lah, perginya ke imigrasi, ke Surabaya, pembimbing santri yang berasal dari luar negeri ya. Iya. Yang kedua ya setelah itu kegiatannya mengajar, yaitu mengajarkan ilmu yang udah kita pelajari di Gontor itu. Nah, disitulah mungkin alhamdulillah ya berkahnya pengabdian di situ. Jadi kita dapat ilmu, kita bisa langsung sharing ke orang-orang yang belum tahu ilmu tersebut. Itu bagusnya. Ke adik-adik kita ya. Iya, dari kelas kita. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, Ana pun kenal lah dengan beberapa wali santri kita. Nah, kebetulan ketika itu Ana lihat bahwasannya Ana itu pengen kuliah tapi nggak pengen kesini karena apa enggak. Tapi yang pertama itu kita harus lihat kuliah itu mau ngapain, mau ngambil jurusan apa, terus apa yang bagus di kuliah itu, karena nggak semua kuliah itu nggak semua university mempunyai jurusan yang bagusnya yang sama kamu. Contoh di Mesir itu kan bagusnya syariah, tentang ya Islamic Studies lah kan. Nah, kalau di IIUM sendiri Ana lihat bahwasannya di sini itu untuk Fakultas Islamic Finance sendiri mempunyai kelebihan, artinya famous di sini. Ya, bagus lah dalam kualitasnya. Karena banyak orang-orang, contoh kalau kalian tahu tuh Safi Antonio yang punya Tazkiyah kan? Tazkiyah. Nah, di di Bogor ya kalau nggak salah, yang itu pun alumni di sini. Beliau kan pakar ekonomi Islam kan di Indonesia kan, Ustadz Syafi Antonio. Itu dulu dia istrinya pernah kesini sering ngisi kajian juga.
Ya, alhamdulillah. Tapi beliau lulusan situ berarti ya? Iya, kayaknya lulusan sini deh kalau nggak salah. Oke. Lulusan Malaysia juga. Nah, habis itu habis dari wali santri, akhirnya alhamdulillah itu ada wali santri yang bantu untuk masuk ke sini kayak gitu. Ya, ini sampai di sini, sampai di UIA ini. Karena memang UIA ini bagus untuk Fakultas Islamic Finance sendiri, ya kayak gitu. Oke. Jadi ente dimudahkan belajar di Malaysia atau tepatnya di IAIUM itu karena memang ente sebelumnya ada relasi lah atau kenalan dengan wali santri. Wali santri dia ngasih tahu bahwasanya di IAIUM ini bagus untuk course ini, untuk bidang ini. Ya udahlah, anak coba lihat di Google segala macam, minta informasi ke teman-teman yang lain juga. Ternyata emang benar di sini bagus untuk masalah Islamic Finance sendiri. Kemudian ente daftarnya juga dibantu sama beliau atau sendiri? Daftar pun dibantu dengan beliau lah semua. Jadi relasi itu penting ya berarti ya? Relasi itu penting banget kayak gitu. Dan karena relasi itu penting nih Ruh, menurut ente gimana sih caranya agar kita mendapatkan relasi dengan baik seperti itu? Yang paling penting itu satu aja sih, kita nggak tahu relasi itu dari mana berasal kan. Yang penting ketika kita baru kenal sama orang, ketika kita baru ketemu orang, kita baru komunikasi sama orang, usahakan kita itu harus ngasih first impression yang baik buat mereka. Nah, sehingga ketika first impression kita itu baik di mata mereka, insya Allah kedepannya pun mereka akan memandang baik kayak gitu. Nah, mahabbatul ula ya. Mahabbatul ula tunsafiha kan. Cinta pertama jangan dilupakan selamanya. Masya Allah, kayak gitu. Kesan pertama lah ya. Oke. Kemudian ente apa sih namanya? Masih ada nggak? Apa sih namanya? Syarat-syarat, kemudian ya berkas-berkas yang diperlukan untuk masuk di IAIUM itu. Nah, ada. Insya Allah Anda masih ingat kok. Tapi yang paling penting itu ijazah. Kalau di UI sendiri itu kalau makbul itu nggak keterima. Minimal JIJ dan 7 kalau nggak salah itu nilai. Makbul nggak keterima? Nggak keterima. Susah, kecuali kalau mau minta approval dari rektor sendiri. Kita harus datang ke rektor, bilang kenapa anak itu eligible untuk masuk UIA. Kenapa saya itu? Sebelumnya Niro. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, makbul itu berapa sampai berapa, kemudian jayid itu berapa sampai berapa. Silakan diterangin dong. Pokoknya di bawah 7 lah. Di bawah 7 itu dipikir-pikir, dipertimbangkan sama UI. Tapi kalau misalkan nilai di atas 8, excellent gitu kan, itu insya Allah langsung masuk. Oh, berarti benar-benar berkas itu sangat berpengaruh besar ya? Ya, sangat berpengaruh banget. Terutama ijazah. Ada nggak sih? Gimana? Ada nggak sih misalkan kayak apa sih rekomendasi gitu? Kalau di Madinah ini kan biasanya harus ada rekomendasi nih, misalkan dari alumninya, dari orang-orang yang penting kayak gitu. Di IAIUM itu ada nggak? Kalau di sini enggak ada. Dulu saya anak ketika walau alam ya, dulu ketika anak daftar itu emang nggak ada rekomendasi. Jadi main daftar aja. Oke. Nah nanti itu jadi gini, nanti kalau mau daftar ke IAIUM tuh emang ada lah. Teman anak itu emang sering memasukkan orang-orang yang masuk UIA itu. Nanti dia akan ngurusin segala macam sih, bisa diatur. Gitu. Berarti nanti kontaknya boleh lah ya? Nah, nanti kontaknya insya Allah bisa diatur gampang. Oke. Yang penting itu aja, yang penting masih nilai itu ya kalau makbul susah sih, bisa cuman di bawah itu susah banget. Kecuali kalau memang mau minta ngajuin surat ke rektor ataupun ke presiden IAIUM. Nanti kalau misalkan kita kasih tahu kenapa kita mau kuliah di sini, kenapa alasannya dengan nilai kayak gini. Nah, nanti kalau misalkan beliau itu nerima ya udah bisa langsung proceed ke pendaftaran. Oke. Kemudian Niro, ente tadi kan sempat bilang kalau mau ke Mesir, kemudian mau ke Turki, ya kan? Dan akhirnya sekarang ente adanya di Malaysia gitu. Apa yang membuat ente tuh malah memilih Malaysia, sedangkan Malaysia pilihan ketiga. Yang pertama itu kok nggak salah Mesir ya, yang kedua Turki ya. Iya. Nah, apa yang membuat ente malah? Seiring kita hidup, seiring berjalannya waktu, kita pasti akan
ada apa namanya tuh pikiran-pikiran yang lain lah, yang melenceng dari apa namanya bucket list kita. Tapi selama anak buat bucket list itu, selagi anak tidak melenceng dari 3 pilihan ini, ya anak bisa ngambil Malaysia karena yang pertama, tadi anak bilang itu karena di Malaysia itu anak mengambil jurusan tentang ekonomi Islam, Islamic Finance, dan di sini paling bagus di Asia itu. Nah, yang nggak mungkin anak ke Turki, di Turki itu bank Islam dikit banget dan mereka nggak ada expertise dalam masalah kayak gini. Ya. Anda baru tahu kalau di Turki itu. Dan kenapa menurut ente, kalau menurut ente kehidupan ekonomi syariah, ya maksudnya ya ekonomi syariah lah antara Turki dengan Indonesia loh ya. Bagusan mana? Nah, kalau untuk sekarang itu, kalau menurut Anda lebih bagusnya Indonesia, karena di Indonesia udah banyak gerakan-gerakan la riba. Kalau Anda tahu sendiri ya, sekarang itu orang-orang udah mulai hijrah style anak-anak muda itu, mereka secara gak langsung dari finansialnya, ekonomi itu hijrah juga. Dan sekarang itu pergerakan di Indonesia udah lumayan tinggi banget, yaitu ada komunitas namanya la riba. La riba itu komunitas yang memang mereka itu nggak mau menggunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan riba kayak gitu. Kemudian Indonesia dibandingkan dengan Malaysia ya lebih bagus Malaysia lah ya kehidupan. Jauh. Malaysia masih maju lebih di depan. Gitu. Kemudian kalau dengan Al Azhar itu dengan Mesir gimana? Nah, dulu itu kan anak pengennya ke Al Azhar ngambilnya syariah, kan pengen belajar tentang Quran sama hadis-hadis segala macam gitu. Cuman ketika itu anak punya 2 opsi, antara kuliah di Al Azhar atau kuliah di Malaysia. Nah, kebetulan karena ngambil Islamic Finance kan, kalau di Al Azhar Islamic Finance paling konsep secara general doang kan. Contoh dalam fikih misalkan wakaf itu gimana. Nah, ketika kita kuliah di Malaysia itu yang anak pelajari itu secara prakteknya. Prakteknya gimana? Nah, kayak gitu. Kalau di IIUM itu ada ini enggak, Ru? Ada kayak anak kan nggak kuliah di Al Azhar ya, tapi kan kita punya teman kan yang banyak. Kita punya banyak teman yang kuliah di Mesir kan. Anak tadi baru video call sama teman anak, yaitu Salman Abdurrobi. Dia sekarang kuliah di Mesir. Ya, dia kan mau nerusin S2 ke INSIF nih di sini, Islamic Finance. Ya, anak tanya, apa perbedaan belajar Islamic Finance di sini sama di Mesir? Nah, kalau di Mesir itu sendiri mereka lebih cenderung kepada pembelajaran buku-buku Kutubut Turos atau buku-buku salaf yang dulu kan. Jadi secara konsepnya itu gimana? Nah, sedangkan kalau di IIM sendiri yang anak pelajari itu secara prakteknya dalam perbankan itu gimana. Walaupun memang ada beberapa praktek yang masih kontradiksi dengan syariah. Artinya ada beberapa konsep dalam Islamic banking itu yang hanya dijadikan hilah. Artinya hilah itu apa sih? Hilah tuh hilah. Pembenaran untuk menjauhi diri dari konvensional, ada aja. Tergantung niatnya masing-masing kayak gitu. Itulah. Jadi kalau emang sih kalau setahu anak ya memang di Madinah sendiri dan juga di Al Azhar itu penelitian kurang ya. Ya itulah. Kalau di IIUM penelitiannya kencang banget ya. Lumayan, alhamdulillah ya. Tapi tetap aja masih harus ditingkatin lagi. Jadi maksudnya untuk prakteknya ya lebih bagus di IIUM seperti itu ya. Iya, bagus sih. Makanya tadi anak habis bukan interview sih, kita ada webinar untuk studi master S2 ke INSIF. Kebanyakan kan mereka yang dari lulusan Mesir kan. Soalnya mereka masih bingung kan. Di Mesir pakai bahasa Arab, di sini pakai bahasa Inggris yang pertama. Dan yang kedua itu materi mungkin beda juga. Di sini kan kayak anak udah paham ya gimana Islamic banking itu is working kan. Gimana praktek-praktek dalam Islamic banking. Sedangkan kalau orang-orang yang masih mungkin yang di Mesir, mengenai itu mereka masih harus belajar sendiri juga karena yang dipelajari itu konsep segala macam di sana. Oke, Ru, itu kan tadi pokoknya seperti itulah ya perjalanan ente bisa sampai ke IIUM tuh. Oh iya, untuk beasiswa gimana, Ru? Ente untuk beasiswa gimana untuk beasiswa? Kalau untuk beasiswa sendiri, untuk S2 sih banyak ya. S2 banyak di sini. Kalau S1 sendiri juga ada. Tapi kebanyakan teman-teman itu ngambil beasiswa itu yang dari Indonesia, bukan dari sini. Kalau kayak LPDP gitu ya? LPDP, Khazanah,
terus dari Kementerian Agama juga ada pesantren itu, santri-santri. Okay. Nah, terus kalau di Malaya sendiri itu beasiswa gampang. Ketika kita udah SEM 1, nilai kita bagus, kita bisa ngajuin 2 beasiswa. Ada pertama Umatik. Beasiswa Umatik itulah beasiswa yang akan di cover segala expenses kita dari bentuk tuition fee, pembayaran SPP, terus dikasih uang bulanan, terus dikasih bayaran mahala gratis segala macam kayak gitu. Nah, itu full. Nah, yang kedua itu ada namanya fee reduction. Artinya selagi nilai kita itu di atas 2,75, namanya IPK atau CGPA, kita boleh apply ini. Kalau misalkan in case kita bukan orang yang dalam kemampuan finansial kayak gitu. Nah, tapi yang di cover cuma setengah dari tuition fee. Contoh anak sekarang itu tuition fee ataupun SPP itu 15 juta satu semester. Berarti di cover setengahnya, ya sekitar 7 jutaan lah per semester kayak gitu. Jadi untuk beasiswa sama kayak di Mesir ya, kan datang itu harus pakai biaya pribadi dulu kan? Ya betul kayak gitu. Nanti di sana belajar beberapa semester, ketika nilainya udah keluar, baru nilai itu bisa dipakai untuk mendapatkan beasiswa gitu ya? Betul. Oke, pokoknya nanti misalkan nanti ada link-link atau kontak-kontak yang mungkin bisa. Boleh ntar buat teman-teman yang mau lanjut kuliah ke IAIN boleh kontak saya langsung. Insya Allah saya bantu. Insya Allah nanti di deskripsi video lah bisa. Iya. Sampaikan. Bisa diatur. Oke, untuk ini sekarang kita mau ngobrolin tentang kehidupan di Malaysia gitu. Secara umum dulu deh. Hidup di Malaysia tuh enak gak sih sebenarnya?